Bismillahirrahmanirrahim. Firaun dapat siksa kubur nggak? Enak nggak dapat siksa kubur? Nggak dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun? Ini kadang-kadang ketololan ini kan tidak pernah disadari. Ini karena kurang-kurang jalan-jalan. Pergi ke Mesir, lihat di sana Firaun. Begitu saya masuk ke museum Firaun, saya terkejut. Ternyata Firaun tuh banyak. Saya pikir dulu cuma satu. Begitu saya masuk di situ ada ratusan itu, ya, yang di mumi. Saya tanya itu sama tour guide saya. Ini siapa? Firaun, Pak. Ini Firaun, Pak. Ini Firaun. Loh, banyak ternyata Firaun tuh dari beberapa generasi. Di mumi, tidak dikubur. Enak ya, Firaun gak dapat siksa kubur. Apakah Firaun itu mendapat siksa kubur? Jawabannya adalah iya. Allah sendiri yang menyampaikan di dalam surah Al-Mu'min ayat 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqa ali fir'auna su'al 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal 'adzab. Firaun dan golongannya, keluarganya, mereka itu dikepung dengan azab yang sangat buruk, kata Allah. Diperlihatkan kepada mereka azab itu di waktu pagi dan petang. Kalau kita lihat makna an-naru yu'riduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya di dalam beberapa tafsir, seperti tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, di dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, di dalam tafsir Al-Mukhtasar, kemudian dalam tafsir Al-Muyassar, kemudian di dalam tafsir Jalalain, kemudian di dalam tafsir Kementerian Agama, makna di sana adalah bahwasanya Firaun dan koleganya mereka itu diazab di alam kubur di waktu pagi dan petang. Allah sendiri yang menyampaikan seperti itu. Kemudian apakah itu yang dimaksud dengan alam kubur? Alam setelah kehidupan kita ini, yakni alam kematian. Dimanapun mereka mati, mau mati terbakar, mau mati tenggelam, mau mati ditanam di alam kubur, itu adalah alam kubur, itu alam kematian. Kenapa diistilahkan dengan kubur? Karena memang kebanyakan manusia kalau mati memang ditanam di alam kubur, yakni di alam tanah. Jadi makna alam kubur itu adalah alam barzakh, alam setelah kehidupan ini, itu yang dikatakan dengan alam kubur. Kemudian benarkah adanya siksa dan azab kubur? Benar adanya. Siapa yang menyampaikan hal itu? Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Idza balagha ahadukum min tasyahhudil akhir falyata'awwaz billahi min arba'in." Apabila seseorang di antara kamu telah sampai tasyahud akhir, yakni ketika mau salam itu, maka hendaklah berlindung dari 4 hal, kata Rasulullah. Apa itu? Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yakni berlindung dari azab kubur, dari azab jahannam satu. Kemudian dari azab kubur, kemudian ketiga adalah azab dari fitnah hidup dan mati, kemudian dari fitnahnya dajjal. Jadi Rasulullah meminta kita untuk berlindung dari 4 hal ini. Sehingga Rasulullah sendiri mengajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Rasulullah sendiri yang mengajarkan. Rasulullah yang maksum, yang terlepas dari dosa dan salah, Rasulullah masih berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari azab kubur. Begitu tawaduknya Rasulullah SAW. Ada orang hari ini, orang yang katanya intelek, mereka tuh sangat sombong sekali. Mereka mengatakan bahwa azab kubur itu tidak ada. Padahal Rasul sendiri yang mengatakan bahwa azab kubur itu adalah ada dan nyata adanya. Sehingga Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah untuk berlindung dari azab kubur. Dan ini adalah bentuk
ajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya agar mereka pun ikut berdoa seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal lagi kita sekarang, apakah kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Saiful Karim atau beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya? Ya, apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang tinggal kita lagi, mana yang kita pilih? Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengimani adanya azab kubur.